Yuk, jalan lagi. Iya. Kita jalan lagi supaya seperti kata Cepopong, orang lain sudah di bulan, kita masih berputar di tanah. Kita bukan jalan berarti ya, harus terbang untuk menyusul orang-orang lain. Ya, Prof, kasus ini terungkap setelah laporan BPK tentang aset-aset di Jakarta nyampe ke DPRD. Tapi Januari di awal tahun ini ada PNS di Dinas Perumahan yang mengembalikan gratifikasi 10 miliar ke KPK. Apakah sebetulnya dua kejadian ini berkaitan, bersinggungan? Gini ya, banyak orang keliru antara gratifikasi dan suap. Kalau saya dapat uang, ya, saya kembalikan hari itu juga, itu gratifikasi dalam tempo 30 hari. Sebelum 30 hari di tangan? Ya, sebelum lewat. Ya. Tapi kalau saya kembalikan uang, setelah ada ribut-ribut? Karena ada peristiwa, itu tanda tanya. Belum tentu gratifikasi, mungkin suap. Iya. Itu persoalannya. Oke. Jadi sebetulnya kalau dia kembalikan hari ini, karena ribut-ribut, ya, ini uang suap mungkin. Nah, ini dikembalikan aman itu ya. Kalau nggak ketahuan. Harusnya tangkap tangan itu, yang antar uang itu tangkap tangan. Ini dikembalikan Januari 2016, jauh sebelum ini terungkap. Apakah ini bukti bahwa sebenarnya pemerintah Jakarta sangat hati-hati dalam kasus pembelian lahan? Ya, saya nggak bisa nebak-nebak ya, karena ini kan jaraknya juga, yang penting 30 hari ada nggak? Ya. Kalau 30 hari ada, ini cerita contoh aja. Ya. Di KPK itu ada 2 deputi kan, pengaduan masyarakat dan deputi yang namanya gratifikasi. 2 ini, kalau laporan masyarakat masuk, itu masuknya di 2 tempat. Bisa di pengaduan masyarakat, bisa di gratifikasi. Kadang-kadang ada satu peristiwa, masuknya gratifikasi, dibahas di sini dikatakan gratifikasi, setelah pengaduan masyarakat melakukan lead, bukan gratifikasi suap. Nah, di sini persoalan mekanisme Jeda waktunya ada. mekanisme ada 30 hari juga. 30 hari. Nah, kalau yang ini lebih dari 30 hari itu. 6 bulan. 6 bulan itu itu bagaimana, bukan Prof? gratifikasi itu, udah melanggar itu. Melanggar. Udah Ketakutan yang terkena pasal 12B itu, Nah, ya. ancamannya maksimal 20 tahun itu. Pasal 12B. 12B. Berarti 20 tahun kena itu ya? Maksimal. Memperkaya. Bukan gratifikasi. Gratifikasi. Lain. Oke. Gratifikasi itu adalah dianggap suap kalau berhubungan dengan jabatan kedudukan Ya. di atas 10 juta, nah, itu jaksa. Ya. Di bawah 10 juta terdakwa buktikan, pembuktian terbalik. Oke. Kalau uang ini berasal dari pemilik lahan, lalu kemudian diserahkan kepada dinas yang berkepentingan dalam membeli, ini gratifikasi suap? Bukan, suap. 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 Apalagi ada masalah Ada masalah. di situ bahwa oknum Pemda itu Ya. katakan sebetulnya milik pemerintah dijual juga. Gitu. Artinya ada uang semir seperti itu, uang pelicin seperti itu, Ya, memang ada kesadaran di dua belah pihak bahwa ini adalah. Jadi pemberi dan penerima dikenai ancaman. Oke, baik. Dua-duanya. Bung Petrus, apakah ini memang tanda-tandanya, memang proses pembelian ini syarat masalah sehingga perlu ada uang pelicin yang sebesar itu? Ya, saya kira dengan membawa uang sekian puluh miliar ke KPK dan berpura-pura sebagai gratifikasi yang mau dikembalikan, sebetulnya ini juga membuktikan bahwa permainan dalam soal jual beli tanah ini belum berhenti total di Pemda DKI. Makanya tadi saya pikir seharusnya pada saat mereka bawa uang itu ke KPK, lebih baik KPK lakukan tangkap tangan. Ini kan penjahat yang bawa hasil kejahatannya, kemudian mau membungkus ini seolah-olah ini gratifikasi dan dia mau berbaik hati. Seolah-olah dia suci. Ya, seolah dia suci. Harusnya kan tangkap tangan dan jadikan dia tersangka. Supaya ini jadi kapok. Oke. Kalau tidak ya ini jalan terus. Yang di sini ditertibkan muncul di sini. Kemudian muncul lagi sebelah sana. Ini mata rantai yang sangat besar di Pemda DKI yang juga menjadi pekerjaan kita semua. Masyarakat, DPRD, Gubernur DKI harus jadi pekerjaan bersama. Bung Sarip, dalam konteks pengawasan DPRD mendengar soal pengembalian ini waktu itu? Ya, kita mendengar Januari ya. Pada saat itu ada informasi pengembalian bukan saja Ibu Ika sesungguhnya. Ya. Ibu Tuti sebagai kepala Bapeda juga pernah ya kan menyampaikan informasi. Pada waktu kita rapat bersama Bu Tuti juga saya tanya, Bu, ada kompas.com hari ini memberitakan nama Ibu tentang pengembalian. Dari mana, Bu? Itu rahasia saya dong. Nah, jadi begini, saya ingin cerita seperti ini ya. Pada waktu Januari dan hari ini juga terkuak, Pak Gubernur juga katanya diiming-imingi uang dari Bu Ika hari ini. Coba buka di online ya.
Jadi sesungguhnya bulan Januari sudah tahu Pak Ahok itu uang itu asal dari mana. Jangan dicari-cari lah. Baca Pak Norman hari ini, baca Pak Norman hari pengakuan Bu Ika ini dari kepala bidang saya Pak Sukmana Pak Ahok. Bagaimana ini uang ini? Dia menyebut dari Pak Sukmana ini Pak Ahok. Oh jadi Bu Ika dapat dari Pak Sukmana, Iya. Bu Ika nyampein ke Pak Gubernur. Pak Gubernur. Oke. Nah, hari ini Pak Gubernur ya kan pernyataannya bermain sabun. Ya. Apa itu? Menafsirkan diiming-iming. Padahal Bu Ika hanya ingin melaporkan ada uang ya. Kalau kita ikuti runut ceritanya sesungguhnya sejak Januari Pak Gubernur sudah tahu ada atau gratifikasi atau suap sudah tahu sejak Januari. Menurut saya ya. Dan saat itu kita juga sudah angkat topi dengan Bu Ika dengan Bu Tuti ya. Hebat saya kira. Tapi saya tanya, dari mana Bu? Rahasia saya dong. Rahasia saya. Ya sudah. Nah sekarang terkuak. takut dia Pak Sarip minta jadi dibilangnya rahasia. Nah artinya sebetulnya permainan kotornya diketahui gubernur jauh-jauh hari loh. Enggak, Bung Norman. bagi DPRD ini dipelintir akhirnya. Yang mana? Bagian mana? Iya, apa aja. Pokoknya kalau ini kaitannya dengan Ahok, pelintir terus, sate terus aja pokoknya kan begitu. Itu yang terjadi. Oke. Tapi Ahok ini petarung masalahnya. Bagi dia nggak ada masalah. Karena dia jelas dia tidak merasa korupsi. Sebagai petarung kenapa dia tidak meributkan itu dari Januari? Kenapa kan sekarang baru diributkan? Begini, ini kan perangkapnya kan macam-macam, ada biro hukum, persiapan segala macam ya. Kan saya katakan ada orang ngelapor asal bunyi. Iya. Asbun. Tapi level kepala dinas masa asbun? Oh, ada masih banyak. Ada kepala dinas itu ditentukan orang dari main golf itu dulu itu. Dulu. Itu kan yang ketahuannya jadi wali kota Jakarta Utara. Ternyata hasil dego main golf. Oke. Pokoknya kalau grup golf, ya udahlah, ntar bagi-bagi jatah lah, bagi-bagi kue. Di DPRD juga begitu itu, kongsi-kongsi juga sama kepala dinas itu. Nah saya sekarang nggak tahu lah tuh, masih nggak itu kelihatannya kongsi-kongsian itu? Nggak pernah ada. Yang benar. Saya satu contoh begini, waktu reklamasi saja, jujur. Pernah begitu sih. Reklamasi betul-betul kan antara DPRD sama gubernur itu terjadi pertarungan. Apa kata DPRD? Udah kalau gitu nanti 2000 kata Ahok kan emosi. 2019 aja lah kita bikin ininya. Tapi diam-diam anggota DPRD deketin pengusaha. Ketahuan ternyata kan. Oke. Ini masalahnya udahlah. Iya. Bukan Pak Norman, kalau reklamasi menurut saya sudah ranah hukum ya. Iya. Itu ada Itu yang baru satu yang bukan ketahuan. DPRD bukan. Bukan Yang DPRD. terima 70 itu 70. Ya, gimana Prof? Ini kalau yang mana nih reklamasi? Jangan lagi, Cengkareng aja. Cengkareng ya udah jelas kan. Pertama kita tunggu audit investigasi BPK. Tapi dari cerita, cerita ya. Ini ada permainan di dalam dan itu unsur suapnya besar sekali. Unsur suap. Bukan gratifikasi. Bukan gratifikasi. Itu aja menurut saya. Nah sampai di mana itu berhentinya? Apakah cukup sampai ke Pak Sukmana dan sama Bu Ika tadi itu? Ya kita nggak tahu. Makanya disitulah peran PPATK. Follow the money kan. Oh melihat tugas aliran. PPATK harusnya. Dari sekarang harus KPK. Kalau dapat laporan gitu dia minta PPATK telusuri itu uang kemana. Ya. Mestinya. Nah itu ranah pidananya. Kalau ranah administrasi bisa nggak ini dianggap kesalahan administrasi saja? Tidak bisa? Nggak bisa. Kalau jelas suap kok jadi administrasi. Nggak mungkin. Karena ada kasus gratifikasi pengembalian uang 10 miliar tadi. Nah itu dan ternyata melewati 30 hari kan. Iya. Tapi setelah diteliti kok ada permainan itu ya suap itu. Gitu. 20 tahun itu ya Prof? 20 tahun itu. Lama itu gratifikasi 20 tahun maksimal. Kalau suap 5 tahun. Jadi saya pikir ini kan mumpung ada DPRD ya. Ya. Persoalan Cengkareng itu kan persoalan yang sekarang muncul. Tetapi di balik ini kita mencatat banyak kasus yang dihadapi oleh Pemda DKI. Terkait dengan aset-aset. Iya aset. Mungkin kita minta supaya DPRD memberikan perhatian khusus bagaimana menyelamatkan gedung wali kota Jakarta Barat. Oke. Gedung wali kota Jakarta Barat itu Pemda kalah. Kami temukan ada dokumen pihak swasta yang menggugat sampai membuat perjanjian dengan beberapa saksi. Kamu harus omong begini di sidang, nanti saya bayar sekian. Itu ada perjanjiannya. Oke. Dibuat perjanjian. Kamu jadi saksi, saya bayar sekian. Kemudian kasus tanah Meruya Selatan. Itu ada satu putusan yang Pemda DKI dinyatakan oleh Mahkamah Agung bahwa tanah itu adalah milik Pemda DKI. Tapi satu tahun kemudian dalam perkara yang lain antara pihak yang sama,
Mahkamah Agung memutuskan tanah ini milik PT Portanigra dan membebankan Pemda DKI harus bayar 400 miliar untuk PT Portanigra. Tanah sendiri diambil orang, Tanahnya bayar tanah dia diakui dalam 1 tahun sebelumnya, lalu putusan ini ditahan-tahan, tidak diberitahukan kepada pihak Pemda DKI selaku pemenang. Kita juga heran, kenapa Biro Hukum Pemda DKI kok tidak menanyakan? Atau setidak-tidaknya dia sampaikan kepada Mahkamah Agung, jangan diputus ini. Karena kita masih punya perkara lain yang sedang jalan dan ditangani oleh Mahkamah Agung. Ini kan tujuannya supaya yang disebut nebis in idem itu bisa dijadikan senjata. Kemudian yang kedua, Meruya Selatan itu sekarang mengancam ribuan warga harus dikosongkan dari situ. Padahal pengadilan Mahkamah Agung sudah menyatakan bahwa tanah ini milik Pemda. Pemda sudah menjual kepada warga masyarakat yang sudah menempati puluhan tahun. Warga itu sekarang terancam dieksekusi lagi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Karena kalah di pengadilan tadi itu. Mereka tidak kalah, warga ini tidak pernah digugat, tapi diminta dikosongkan. Jadi saya minta supaya DPRD coba ini dibantu masyarakat ini. Panggil Hakim Agung yang memutus perkara ini atau panggil Ketua Mahkamah Agung dan tanya kenapa putusannya bisa demikian. Pandangannya. Panggil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kenapa warga yang sudah punya hak atas tanah ini dengan sertifikat, tapi mau dieksekusi, mau dikosongkan. Itu sertifikat sudah, bukan girik lagi? Sertifikat, ada hak milik, ada HGB, dan rata-rata semua punya. Sementara PT Portanigra ini tidak punya alas hak. Modalnya cuman pengadilan menyatakan bahwa kamu pemilik. Tapi alas haknya apa tidak jelas. DPRD tahu nggak yang ini? Sehingga kita katakan bahwa Mahkamah Agung ini putusannya dijadikan bungkusan untuk membungkus perbuatan mafia tadi. Ini problemnya. Soal Meruya itu, soal Meruya itu sudah persoalan lama itu. Betul. Hampir umurnya saya hitung tuh lebih dari 15 tahun. Saya hitung ya. Dan sudah pernah ada pansus itu dihasilkan. Dan keputusan pansus terakhir itu hanya membuat keadaan status quo. Pansus. Tahun 2012 DPRD DKI malah mau mendorong supaya Pemda DKI laksanakan putusan yang membayar sekian miliar itu. Dianulir Pak. Tapi tidak jadi. Kita datang waktu itu, kita datang. Artinya ada keinginan ada upaya. Diminta status quo dan kemudian hati-hati menganggarkan itu. Dan tidak ada penganggaran sampai hari ini. Dan tidak ada penganggaran. Cuma sekarang ini eksekusi muncul lagi. Bulan Maret kemarin Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat keluarkan surat penetapan, kosongkan tanah itu. Artinya tidak status quo dong kalau begitu? Tidak status quo. Jadi muncul lagi. Sementara warga ini jadi bingung, kami ini harus kemana? Nanti kita tanya kepada DPRD dengan... Nanti dulu, kita break dulu. Ya, Cepopong. Habis lagi waktunya. Iya, Cek. Mangga kita berbuih-buih, berbusa-busa, membilangkan korupsi, termasuk pusaran-pusaran, kan? Nah, tapi actionnya, kita lihat apa yang terjadi di Cina. Perdana Menteri Cina waktu itu siapkan 99 keranda untuk koruptor tembak. Nah, tapi 100. Terus ditanya, kenapa ini jadi 100? 1 buat saya kalau saya korupsi. Oke.